Halo Wir, di video kali ini gue bakal menceritakan alur manga lagi. Manga kali ini akan menceritakan balas dendam seorang pria bernama Aizawa Yuichi yang pernah dibully saat SMP. Meskipun dirinya tidak bisa melawan orang yang membuli dirinya saat itu, kini setelah 20 tahun berlalu, Aizawa telah menjadi seorang guru. Ia berniat membalaskan dendamnya lewat anak dari orang yang dulu membuli dirinya. Gimana ceritanya? Gak usah basa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Manga ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Aizawa. Saat dia masih di bangku SMP, Aizawa ini selalu dibully oleh teman sekelasnya. Namun, 20 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Kini, seluruh siswa angkatan Aizawa sedang mengadakan reuni bersama. Dan yang tidak disangka, penyelenggara reuni ini adalah orang yang paling parah dalam membuli Aizawa, yaitu Suzuki. Para wanita di sana banyak yang membicarakan Suzuki karena Suzuki sudah menjadi orang sukses. Ya, karena Suzuki tampan dan kaya, karena bekerja di bank, banyak wanita yang naksir ke dia. Namun, saat Suzuki sedang mengucapkan kata sambutan untuk teman-temannya, seseorang yang tak diundang muncul. Dia adalah Aizawa Yuichi, seseorang yang sering Suzuki bully hingga akhirnya Aizawa drop out dari SMP-nya. Meskipun Suzuki sempat kaget, namun dia berusaha bersikap tenang dan kembali melanjutkan acaranya. Teman-teman sekelas mereka mulai membicarakan Aizawa dengan rasa bersalah. Kemudian, seorang wanita menghampiri Aizawa. Dia adalah Takano, seorang wanita yang bertugas mengundang teman sekelasnya ke acara reuni. Dengan ekspresi bersalah, dia meminta maaf kepada Aizawa. Aizawa pun terlihat tersenyum dan tidak mempermasalahkan Takano. Teman-teman lain yang melihat itu kemudian agak ragu dan berniat meminta maaf juga. Namun, Suzuki yang tidak nyaman dengan kejadian ini segera mendekati Aizawa. Dengan perasaan angkuh, dia mengajak Aizawa untuk bergabung dalam pesta. Aizawa yang melihat Suzuki masih sama seperti dulu, tersenyum jahat dan menerima tawaran Suzuki. Suzuki kemudian membawa Aizawa ke sisi lain dan mengancam Aizawa. Dia menyalahkan Aizawa karena menghancurkan suasana pesta. Lalu, dengan ekspresi percaya diri, Suzuki berkata bahwa dalam pembulian, orang yang salah adalah orang yang dibully. Setelah acara reuni kelas selesai, Suzuki segera pulang ke rumahnya. Di rumah, rupanya Suzuki sudah memiliki istri cantik dan anak yang juga baik. Sesampainya di rumah, Suzuki memikirkan Aizawa yang berpenampilan menyedihkan saat reuni. Di sisi lain, dirinya memiliki kehidupan yang sempurna dengan keluarga bahagia yang ia miliki. Keesokan harinya, anak Suzuki yaitu Shiori berangkat sekolah seperti biasa. Saat membuka loker pribadinya, Shiori terkejut. Rupanya, ada seseorang yang membuli Shiori secara diam-diam. Saat berjalan menuju kelas, Shiori dipanggil oleh guru wali kelasnya. Rupanya, wali kelas dari Shiori adalah Aizawa Sensei. Shiori kemudian dibawa ke ruang audiovisual oleh Aizawa Sensei. Di sana, Aizawa Sensei bertanya, apakah baru-baru ini ada orang yang membuli Shiori di sekolah? Shiori sesaat terkejut mendengar pertanyaan Aizawa Sensei. Namun, dia segera berekspresi ceria dan berkata bahwa tidak ada yang membuli dirinya. Mendengar jawaban Shiori, Aizawa Sensei kemudian memperingati Shiori bahwa perundungan kecil akan bertambah parah jika dibiarkan. Aizawa Sensei kemudian menunjukkan tangannya yang penuh luka akibat pembulian yang pernah ia alami. Shiori terkejut melihat luka yang dimiliki Aizawa Sensei. Ia tidak menyangka bahwa Aizawa Sensei pernah dibully hingga separah itu. Shiori berkata bahwa seseorang yang melakukan tindakan keji seperti itu pasti bukan manusia. Menyadari bahwa Shiori adalah anak dari Suzuki, Aizawa mengingat perkataan Suzuki yang bilang bahwa orang yang dibully adalah orang yang harus disalahkan. Aizawa membayangkan apakah Suzuki akan mengatakan hal yang sama pada putrinya yang saat ini sedang menjadi korban bully di sekolah. Keesokan harinya di ruang guru, di sini kepala sekolah sedang mengadakan rapat guru soal pembulian di sekolah. Ia memperingati para guru di sana supaya tidak ada laporan tindakan pembulian yang terdengar. Setelah selesai dengan rapat di ruang guru, seseorang guru wanita bernama Yasaki Sensei mendekati Aizawa. Dia mengajak ngobrol Aizawa yang baru pindah 2 bulan ke sekolah mereka. Yasaki Sensei berkata bahwa dia akan melindungi murid-muridnya dari pembulian. Aizawa yang mendengar pemikiran Yasaki Sensei kagum dan setuju dengan pendapat Yasaki Sensei. Kemudian saat jam pelajaran dimulai,
Shiori kembali memikirkan perkataan Aizawa Sensei tentang pembulian. Selain itu, Shiori juga mulai khawatir karena merasa ada seseorang yang sedang membuli dirinya. Setelah jam pulang sekolah, Aizawa Sensei berjalan menemui Shiori. Dia menanyakan tentang Shiori yang terlihat murung saat di kelas. Shiori memasang wajah tersenyum dan berkata bahwa dia baik-baik saja. Lalu, saat Aizawa Sensei akan pergi, Shiori bertanya karena penasaran. Dia menanyakan apakah Aizawa Sensei berhasil menghentikan pembulian yang ia alami. Namun sebelum Aizawa Sensei menjawab, teman Shiori yaitu Yumi-chan memanggil Shiori karena berencana untuk pergi ke les bareng. Shiori pun pergi sebelum mendengar jawaban senseinya. Di masa lalu, Aizawa dibully secara brutal oleh Suzuki dan gerombolannya. Teman-teman sekelas mereka yang lain tidak berani mengganggu Suzuki dan hanya membiarkan Aizawa disiksa. Mengingat hal itu kembali, Aizawa menganggap keberadaannya saat ini diakibatkan karena dirinya tidak bisa menghentikan pembulian yang dia terima saat itu. Di sisi lain, Shiori telah selesai mengikuti les tambahan dan baru pulang ke rumah. Ibu Shiori yang melihat nilai pelajaran milik Shiori yang menurun drastis, sedikit kecewa dengan Shiori. Shiori yang tidak ingin mengecewakan ibunya, kemudian memasang wajah ceria dan berkata bahwa dia akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Kemudian, Suzuki yang sangat menyayangi anaknya, menikmati waktu bersama keluarganya di ruang makan. Keesokan harinya saat jam istirahat, Shiori meminta Yumi-chan untuk membantunya belajar matematika. Teman sekelas mereka, yaitu Nagumo yang dulu satu klub dengan Shiori, mulai membicarakan Shiori dari kejauhan. Di jam berikutnya, kelas Shiori dijadwalkan untuk pelajaran olahraga. Shiori yang berniat berganti seragam setelah jam olahraga dimulai, segera pergi mengambil seragamnya di loker. Namun, sesampainya di sana, Shiori kehilangan baju olahraganya. Setelah dicari beberapa saat, Shiori terkejut karena rupanya seragam olahraga miliknya telah dibuang ke tempat sampah. Saat Shiori sedang panik karena seragamnya dibuang, Yumi-chan datang untuk mengajak Shiori ganti bareng. Namun, setelah melihat Shiori yang sedang dibully oleh entah siapa, Yumi-chan justru memalingkan wajahnya. Yumi-chan kemudian segera membuat alasan dan pergi ganti baju terlebih dahulu. Shiori terkejut melihat tingkah Yumi-chan yang seolah-olah tutup mata saat melihat perlakuan yang diterima dirinya. Di sisi lain, rupanya Aizawa Sensei melihat kejadian tadi. Aizawa Sensei segera mendekati Shiori dan menanyakan apa yang terjadi. Namun, Shiori tidak mau bercerita dan segera pergi untuk berganti seragam meskipun seragamnya telah dibuang ke tempat sampah. Aizawa Sensei yang mengamati setiap gerak-gerik Shiori, dia kemudian memasang ekspresi dingin dan berkata, "Tidak ada satupun yang akan membantumu. Pasti sulit, tapi Suzuki, neraka yang sebenarnya baru saja dimulai." Oke Wir, mungkin itu dulu untuk cerita kali ini. Ini baru perkenalan konflik ya, dan pelaku di balik pembulian yang dialami Shiori juga belum diketahui. Apakah itu teman kelasnya, atau mungkin Yumi-chan yang adalah teman dekatnya, atau justru Aizawa Sensei yang berkata ingin membantunya. Jika kalian tertarik dengan kelanjutannya, jangan lupa like video ini Wir, biar nih konten bisa dapat rekomendasi dari YouTube. Oke, makasih buat yang udah nonton sampai akhir dan see you di next video.